Saudara, saya ingin sampaikan sesuatu yang mungkin akan banyak sekali poinnya, tapi kita akan lihat bagaimana Tuhan membawa kita untuk dari setiap poin yang ada, kita mau lihat bagaimana Tuhan kerja dan bagaimana Tuhan bergerak. Tadi malam saya ada ibadah bersama anak-anak youth dan Tuhan kerja dengan luar biasa. Di tengah-tengah kita muncul anak-anak generasinya, Jose, Davis, Noel dan semuanya itu mereka muncul semua dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita siapkan generasi yang muda ini untuk melihat bagaimana mereka menjadi sebuah tongkat estafet. Kemarin suatu kali ada seorang teman berikan sebuah artikel yang cukup bagus dan dia berkata dalam artikel itu, dia berkata begini. Seorang Messi dia butuh seorang Alvaro. Alvaro itu adalah pemain kalau nggak salah nomor 9 dalam timnas Argentina. Pada saat Piala Dunia 2022 kemarin, akhirnya Argentina menjadi seorang juara Piala Dunia setelah sekian puluh tahun. Dan saudara harus tahu pemain terbaik dunia ada dua, yaitu Messi dan Ronaldo. Mereka saling bersaing, mereka saling berkompetisi untuk mendapatkan Piala Ballon d'Or dan semuanya penghargaan award, dan mereka saling bergantian mendapatkan itu. Tapi ada satu pencapaian yang dua pemain ini yang belum pernah mereka capai. Piala Champion mereka dapat, Piala Copa America mereka dapat, semuanya mereka dapat. Tapi mereka tidak pernah dapat yang namanya Piala Dunia. Karena Piala Dunia selalu dibuat 4 tahun sekali. Dan buat seorang pemain superstar, mereka tidak bisa komplit istilahnya sejarah karir mereka sebelum mereka mencapai namanya Piala Dunia, mendapatkan trofi Piala Dunia. Buat dua orang pemain yang sedang superstar ini, mereka sedang berjuang membawa negaranya untuk memenangkan Piala Dunia. Dan hari itu saya melihat beberapa klip, saya nggak pernah nonton bola lagi, saya hanya lihat beberapa highlight. Saya lihat bagaimana Argentina memulai pertandingan di awal kompetisi dan dia kalah dengan Arab Saudi. Buat Messi itu pukulan yang sangat berat sekali. Kenapa? Karena dia adalah pemain terbaik dunia di Barcelona. Tapi dia tidak bisa membawa tim dan negaranya masuk ke dalam Piala Dunia, itu buat dia sebuah cemoohan yang sangat tidak gampang dia lewati. Saya lihat beberapa review, saya lihat beberapa kisah yang dialami dan dijalani oleh Messi. Bahkan dia pulang ke negaranya, dia dicemooh, dia diucapin kata-kata yang kasar oleh anak-anak kecil. Kamu hebat di Barcelona, tapi kamu tidak bisa membawa negaramu. Itu nggak baik, nggak mudah. Berkali-kali dia sampai memutuskan tahun 2002 dia sebetulnya tidak ingin masuk ke Piala Dunia lagi untuk menjadi seorang pemain. Karena terlalu berat tensionnya sebagai seorang kapten, sebagai seorang pemegang kendali di lapangan, sebagai seorang yang senior membawa tim untuk membawa Piala Dunia itu beratnya luar biasa. Dan dia sudah mencoba mungkin 2 atau 3 kali dalam Piala Dunia dan semuanya gagal. Gagal. Saudara hanya lihat, oh enak, rumahnya besar seperti mansion, bahkan pesawat terbang tidak boleh terbang di atas rumahnya. Rumah Messi sampai seperti itu. Gaji termasuk gaji termahal di dunia, semuanya lihat itu. Tapi orang tidak pernah lihat sisi yang bagaimana dia lewati, dia menghadapi cemoohan, dia menghadapi kata-kata yang keras kasar, bahkan keluar di news, di surat kabar, dicemooh luar biasa. Engkau boleh hebat di klub, tapi engkau tidak pernah hebat di negaramu. Itu jadi bahan olokan. Saudara. Buat seorang Messi itu beratnya luar biasa. Sampai dia berapa kali bicara kepada coach dan pelatihnya berkata, sudahlah izinkan aku pensiun saja, tidak usah main di Piala Dunia, aku tak main di klub saja. Karena setiap kali aku bermain itu bangsaku dan negaraku selalu kalah, 3 kali kalah. Saudara. Tapi suatu kali dan dia mulai kemarin di Piala Dunia, dia mulai awal kompetisi, baru pertandingan di awal dengan kompetisi dengan istilahnya negara yang bukan sebanding dengan Argentina, dan hari itu mereka kalah. Saudara bayangkan tension perasaannya bagaimana. Kita hanya lihat ya akhirnya juara, tapi kan saudara nggak lihat tensionnya. Bagaimana dia kembali ke kamar gantinya, ketemu dengan pelatihnya, ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan seluruh negara yang ada di stadion. Saudara bayangkan. Saya waktu lihat itu saya berkata, gak ada crown tanpa pain. Gak ada namanya mahkota tanpa kesakitan. Hari ini banyak orang Kristen mendengar namanya janji Tuhan terlalu banyak. Tapi orang Kristen tidak pernah dilengkapi dengan namanya proses. Tuhan cinta proses. Saudara mau skip, saudara mau tidak suka, saudara mau hindari, dia Tuhan cinta proses.
Dan saudara akan tetap diproses. Kenapa? Karena Tuhan mau dapati saudara mempunyai karakter seperti Kristus. Supaya besok kalau menghadap Tuhan itu saudara diterima layak. Yang bisa membuat kita berhadapan dengan Tuhan nanti adalah pada saat kau berdiri dan kau sudah Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Mentransform hidupmu. Mengubah hidup saudara. Bukan karunia, bukan urapan, bukan yang lain yang gak pernah tanya itu. Dia akan lihat bagaimana apakah firmanku, kebenaranku bisa mengubah engkau. Menjadi serupa dengan Kristus. Saudara tahu apa yang terjadi? Dimulai kalah. Itu tekanan akan sangat berat buat seorang pemain dan seorang kapten di lapangan. Dan akhirnya dia mulai dengan terseok-seok luar biasa. Sempat bertarung, Bapak kok cerita bola ya, saya cerita supaya saudara ngerti prosesnya. Di tengah perjalanan dia ketemu dengan Nederland, berkelahi. Ketemu dengan pelatihnya sampai pelatihnya dimaki-maki. Pelatihnya musuh maksudnya. Jadi perjalanannya tuh gak mudah. Kalau sampai hari ini kemudian dia akhirnya dapat Piala Dunia, menurut saya dia lewati sesuatu yang sulit dan berat. Dan akhirnya hari ini seluruh dunia dan seluruh negaranya mengeluh-elukan dia sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Setelah dia melewati namanya proses yang begitu menyakitkan, yang begitu berat, dia dicemooh. Ini kalau nyemooh 1-2 orang sih, ya orang Indonesia banyak begitu. Ini nyemooh satu negara. Seluruh dunia masuk CNN, masuk semua dicemooh. Bagus di Barca, tidak bagus di negaranya. Saudara bayangkan. Tapi ada satu statement yang bagus dalam artikel itu, cerita bagus sekali. Seorang Messi tidak akan berhasil di Piala Dunia kemarin tanpa seorang bernama Alvaro. Siapa itu? Dia adalah pemain yang masih muda, mungkin usianya masih di bawah 20 tahun, dan Messi sudah menginjak usia kepala 3. Dan seorang Messi tidak akan pernah berhasil membawa Piala Dunia sampai jadi juara bangsanya tanpa seorang Alvaro. Bapak mau ngomong apa hari ini? Kita butuh generasi muda. Dan dalam artikel itu dia cerita bagus. Messi boleh hebat secara skill. Dia adalah arsitek lapangan. Dia mengatur semua serangan dan strategi. Tapi eksekusi adalah si Alvaro. Dia mempunyai kecepatan lebih cepat karena dia masih muda. Dia mempunyai gairah, mempunyai antusias, mempunyai passion, mempunyai dorongan, mempunyai semangat yang sudah tidak dimiliki lagi seorang Messi yang sudah berumur. Demikian kita, saudara. Saudara, kita harus menyiapkan generasi di bawah kita. Saudara sebagai seorang arsitek, saudara sebagai seorang bapak yang akan istilahnya menjagai mereka. Bagaimana mereka bisa mencapai kepada destiny dan potensi mereka. Tergantung bapak. Seorang bapak tidak akan pernah bangga lihat anaknya gagal. Betul? Kalau engkau seorang bapak, pasti kau akan bahagia melihat anakmu lebih luar biasa daripada saudara. Itu yang pernah Yesus katakan kepada kita. Kau akan lakukan perkara jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu seorang bapak. Hari ini banyak pendeta takut dengan orang-orang yang rising star. Yang muncul baru-baru itu seringkali ketakutan. Kenapa? Nanti aku digeser, aku diganti, gerejaku diambil. No. Seorang Messi butuh Alvaro. Dia tidak akan bisa memegang Piala Dunia tanpa seorang anak muda yang berlari lebih cepat, lebih gigih, lebih tajam, dan lebih speednya lebih luar biasa. Demikian kita. Seringkali kita harus siapkan generasi di bawah kita. Ayo, kamu bisa. Kita kasih dorongan, kasih strategi, dikasih namanya sebuah guidance, sebuah bimbingan, supaya generasi muda ini menyelesaikan juga destiny-nya dengan luar biasa. Amin. Ini hanya pembukaan, saudara. Mari kita belajar firman Tuhan. 2 Tawarik 18. Ada satu perikop firman panjangnya luar biasa. Saya coba mau baca buat saudara. Saya nggak pernah baca Alkitab sepanjang ini. 2 Tawarik 18, saudara hanya bisa lihat di depan saja. Ikuti saya baca dengan sangat cepat. Nanti pada poin-poin tertentu saya akan tunjukkan sesuatu yang Tuhan bicara. Karena saya percaya firman Tuhan itu tidak bisa meaningless. Satu titik iota pun tidak ada satu pun yang tidak digenapi, kata Alkitab. Makanya kalau ada pendeta ngomong firman Tuhan itu dibatalkan, itu pendeta paling salah. Taurat itu selesai, itu pendeta paling ngawur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun berkata satu titik satu iota tidak ada satu pun selama masih ada langit dan bumi tidak ada yang dibatalkan. Semua harus digenapi. Itu namanya firman. Firman itu keluar dari mulut Tuhan, tidak mungkin ditarik. Pasti harus digenapi. Itu Tuhan. Tuhan bukan manusia. Sekarang lihat 2 Tawarik 18. Ketika Yosafat kaya sangat terhormat,
Ia menjadi besan Ahab, 18 ayat 1, 2 Tawarik 18 ayat 1. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajak untuk menyerang Ramot Gilead. Ayat 3. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama dengan aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama dengan engkau dalam perang. Ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Ini raja Yosafat, raja Yehuda adalah raja yang takut akan Tuhan. Ahab itu raja yang, maaf kata, Tuhan itu sebel sama raja Ahab. Gak suka, istrinya namanya Isabel. Tapi hari ini dia si Yosafat ini kalau nggak salah berbesan, berasosiasi dengan namanya Ahab. Sebenarnya sudah itu sebuah kesalahan. Tapi saudara lihat, tapi dia berkata, sebelum perang, ayo tanyakan dulu lah firmannya apa. Saudara punya sikap begitu nggak dengan Tuhan? Sebelum kau memutuskan sesuatu apapun dalam hidup, tanyakan dulu firmannya apa buat kita. Ini ciri orang yang takut akan Tuhan. Dia akan selalu tanya dulu kehendak Tuhan apa dalam hidup kita. Teruskan. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi. Lihat, ini nabi loh. Tulis Alkitab tidak menulis nabi palsu. Tapi dia berkatalah nabi. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang banyaknya. 400 nabi. Berarti separuhnya kita. Jemaat ini. Itu 400, ini sekitar 800. 400. Lihat, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, ataukah aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah. Nabi itu berkata, Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Lihat saudara Yosafat, ini raja yang, saudara harus punya ciri seperti ini. Tetapi Yosafat bertanya, tidakkah ada lagi di sini seorang nabi Tuhan? Oke, 400 berkata maju. Satu aja, carikan seorang nabi Tuhan. Ini nabinya siapa? Ini nabinya Ahab. Selalu ngomongnya yang baik-baik. Si Yosafat ngomong, enggak ada sih satu aja yang ngomong buat kita berdua mau pergi berperang. Satu nabi saja supaya dengan perantaraan kita dapat meminta petunjuk, dapat message, dapat firman. Ayat 7. Jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi, ada. Ya, Ahab ngomong gitu. Yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Lihat ayat ini. Ini sikap orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku. Melainkan selalu malapetaka. Saya tanya. Saudara tuh kalau suka dengar orang kasih pesan Tuhan tuh yang baik atau yang malapetaka? Kita ini maunya yang baik-baik. Loh? Kita nggak suka 400 yang orang yes man. Wah, kamu luar biasa, kaya raya, tambah kaya, luar biasa, punya pengeboran minyak. Wah, kita senang, bangga banget. 400 ngomongnya begitu semua, ada satu ngomong, enggak. Kamu akan habis-habisan, saudara akan kutuki yang satu pasti. Padahal sama-sama nabinya. Lihat ayat ini baik-baik. Ini pelajaran Tuhan itu tidak pernah nulis firman salah. Ini pelajaran yang berharga. Lihat ayat ini. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu adalah namanya Mika bin Yimla. Kata Yosafat, ngomong Yosafat, janganlah gitulah raja. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depannya, 400 nubuat yang bagus-bagus. Kemudian maka Zedekia Kenan membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja.
Hendaklah engkau juga bicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, ini nabi Tuhan, ini kalau saudara mau ketemu nabi Tuhan, dia akan berani tunjuk saudara. Kalau yang ape-ape, kalau nabi Tuhan dia berkata, tetapi Mika menjawab 13, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Jadi aku ngomong, Tuhan ngomong apa, sampaikan aja. Kalau enggak. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead ataukah aku membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi Raja Ahab berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain daripada sebuah kebenaran. Lalu jawabnya Mika, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang, supaya ia tewas mati di Ramot Gilead. Jadi destininya Ahab akan mati di Ramot Gilead. Maka yang seorang berkata, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Jadi ada roh dusta yang bisa masuk dalam mulut nabi. Keras ya firmannya ini. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula keluar, dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kenan, ditamparlah pipi Mika, nabi Tuhan itu tampar. Kamu kurang ajar, yang 400 ngomong suruh pergi perang akan selamat beruntung. Mika kamu berkata akan tewas, ditampar. Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk bicara kepadamu? 24, tetapi Mika menjawab, sesungguhnya kau akan melihat pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawalah dia kembali ke Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja, dan beginilah kata titah raja, masukkan Mika orang ini dalam penjara dan berilah dia makan roti minum serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Ahab ngomong gitu sama Mika, dan dijawab sama Mika. Tetapi jawab Mika, jika benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda. Saudara, singkat cerita, kita tidak bisa baca, kita loncat ke ayat 33. Ahab dan Yosafat pergi berperang. Dan kemudian musuhnya berkata, cari rajanya saja. Begitu dia temukan rajanya, karena si Ahab menyaru memakai pakaian pengawal biasa, memakai pakaian prajurit biasa, sehingga yang dikejar adalah Yosafat. Dan ayat yang ke-31 berkata, segera sesudah para panglima para kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang Yosafat. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Ayat 32. Segera sesudah para panglima tentara itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel Ahab itu di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi kereta, putar bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru daripada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri dalam keretanya berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Kita ini enggak suka ada satu orang yang ngomong tuding hidung kita. Termasuk yang ngomong. Betul?
Padahal Tuhan itu seringkali menyelamatkan kita dengan orang yang nomor satu ini. Maunya yang enak Pak. Ya kalau saudara mau yang enak ya sami mawon, semua orang ya begitu. Makanya orang Indonesia pasang dengerin Nabi. Nabinya kalau nubuatnya bagus-bagus terus dicari, direkam terus sampai bertahun-tahun direkam tidak pernah terjadi. Coba saudara ada satu nabi yang seperti Mika ini. Dia bisa tunjuk loh. Dia bisa ngomong dosamu loh. Dia bisa ngomong begini loh. Kamu ini gembala yang tidak pernah ngurusi domba. Ahab kan disikat tuh. Semua tercerai-berai. Berantakan. Satu kali saya pernah dengar satu kesaksian, saya gak mau sebut nama hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini sudah dapat nubuatan. Dan saya lihat sendiri sih. Saya adalah saksi hidup yang lihat peristiwa itu. Hamba Tuhan dari negara A datang dan bernubuat kepada gembala ini. Bapak akan dibawa Tuhan ke Amerika. Bapak akan punya pelayanan yang besar luar biasa. Jemaatmu, jangkauanmu, TV akan semua program akan meliput semua dari khotbah Bapak. Bapak ini orang Indonesia. Saya di situ. Saya lihat. Hamba Tuhan dari B, dari negara belahan dunia yang lain datang lagi. Dan bernubuat. Dan ini dua hamba Tuhan yang satunya orang Eropa, satunya orang Amerika ini tidak pernah saling kenal. Datang ke situ. Zaman itu YouTube belum marak, belum orang keluar di khotbah di YouTube belum banyak. Masih pakai kaset. Tiba-tiba nubuat lagi. Ngomongnya sama. Bapak itu akan pergi dipindah Tuhan ke Amerika. Dan Bapak akan menjadi sebuah istilahnya etalasenya Tuhan. Khotbahmu harus didengarkan ke seluruh dunia dan orang akan menerima berkat yang luar biasa. Tapi kamu harus pindah ke Amerika. Saya dengar itu 3-4 nabi. Satu Afrika Selatan, satunya Eropa, satunya Amerika, satunya negara mana lah. 4. Dan semua ngomongnya sama. Pindah ke Amerika. Dan semua orang hari itu bukan zaman sekarang ya. Hari itu berkata, kalau kamu mau besar, pindah Amerika. Dari dunia entertain, dari dunia pekerjaan, dari dunia apapun kamu mau jadi besar. Termasuk pendeta pengkhotbah besar, kamu mau besar, terkenal seluruh dunia, pindah Amerika. Belum ada zaman YouTube. Sekarang YouTube bisa upload. Kapanpun, saatpun, dimanapun, di negara manapun. Jadi kamu harus pindah Amerika. Contohnya terlalu banyak. Begitu dia pindah Amerika, dia dikenal di seluruh dunia. 4 nabi berkata, pindah Amerika. Dan 4-4-nya tidak saling kenal. Saudara saya tanya, kalau saudara posisimu bagaimana? Ini pelajaran berharga buat hidup saya. Saya waktu dengar cerita ini, saya bilang, ini pelajaran buat saya. Beliau pergi terbang ke Amerika. Dan terbang ke Amerika, lihat sekolah di sana. Oke Tuhan mau engkau aku pindah ke Amerika, saya siapin sekolah anak saya dulu yang pertama kali. Karena saya punya anak, saya harus urus anak saya, dia harus punya sekolah yang nyaman di Amerika. Bahasa Inggris sudah disiapin, sudah bisa berbahasa Inggris putra-putrinya. Jadi saya siapin dulu sekolah di Amerika. Kemudian pergi ke bank, saya dengar ceritanya, saya buka rekening bank di Amerika. Tanda Tuhan, aku setuju dengan firman-Mu, gak ada yang salah. Dan hari itu jemaat sudah mencapai angka, itu ngalami lonjakan jemaat yang dari wah berat, cuma 75, cuma 300, terus 75, 300, 75, 300, tiba-tiba melonjak tuh jemaat menjadi 2000. Di tengah 2000 itulah muncul nubuatan ini. Sudah di puncak-puncak. Jadi mau ditinggal ya sayang, tapi kok dapat firman dari Tuhan 4 nabi yang tidak kenal 4 benua. Ngomongnya sama. Saudara kalau engkau enggak dewasa dan kau tidak kenal Tuhan secara pribadi, saudara akan jadi orang yang sangat gampang diombang-ambingkan. Sama-sama nabi loh. Seperti Ahab dan Yosafat. Dan hari itu tiba-tiba beliau terbang, siapkan sekolah, buka rekening bank, sampai dia berkata, kenapa aku buka rekening bank? Ya karena aku kepingin, aku serius. Dengan suara Tuhan ini aku serius. Aku tidak main-main. Kalau Tuhan mau aku tinggalkan gereja yang sudah jadi penuh ibadahnya, sudah penuh, sudah
kebak luar biasa, sudah orang berdesak-desakan ini, Tuhan mau aku ninggalkan ini, ya tak tinggal. Hebat ya? Di tengah puncak. Saat tinggal, Tuhan suruh tinggal, tak tinggal. Tuhan mau aku terbang ke Amerika, saya terbang. Udah cari rumah, kira-kira sewa rumah harganya berapa, sekolahnya berapa, udah disiapin, sudah disiapin. Ini yang terjadi. Dia pulang dari Amerika, terbang di rumah. Tiba-tiba hari itu, datanglah suami istri, masuk ke rumah, sambil bercucuran air mata. Dan dia berkata, Pak, aku bukan nabi seperti 4 nabi itu. Tapi aku juga bawa pesan Tuhan. Nggak mungkin aku juga tidak bisa istilahnya seperti nabi itu, nggak bisa. Tapi aku hanya bawa pesan Tuhan. Dan aku hanya merasakan apa yang aku rasakan di hatiku. Pak, kalau engkau tinggal, jemaat ini akan hancur, berantakan. Apakah tidak hati Tuhan juga melihat domba-domba itu terkumpul dengan baik dan tidak tercerai-berai? Dan beliau cerita, pada saat aku lihat suami istri duduk di depanku, aku tuh lihat seperti pribadi Tuhan di situ. Dan ngomong, dengar nak, ini dari aku. Aku dengar. Terus hamba Tuhan tanya, yang 4 nabi itu dari siapa? Mereka nyembah Yesus, mereka bernubuat dalam nama Yesus. 4 benua loh Tuhan. Tidak saling kenal loh. Apakah salah? 4 nabi ini salah? Enggak. Aku sedang uji hatimu. Tiba-tiba beliau cerita, itu seperti tali ikatan jiwa terhadap jemaat yang jumlahnya begitu besar, dipotong. Tas. Mulai hari ini kamu tidak pernah merasa memiliki lagi. Karena domba-domba ini adalah milikku. Lihat terus Tuhan, dengarkan suami istri itu. Kamu harus stay. Karena aku akan jadikan kau lebih besar dari sekarang. Dan terjadi. Bapak mau ngomong apa hari ini? Saudara dengar baik-baik. Untuk kau jalan dengan Tuhan, kau harus berani dengarkan satu suara. Seringkali itu oposisi. Orang yang tidak, mungkin bukan stafmu yang loyal, bukan orang yang yes man, bukan orang yang ya siap, ya, enggak. Kadang ada orang-orang yang sepertinya terlalu biasa, terlalu kita tidak bisa melihat dia punya karunia kenabian. Tapi tiba-tiba Tuhan kayak infiltrasi masukkan dalam hidupmu, masuk ke dalam hidupmu. Dan bicara sesuatu yang tidak seperti yang 400 nabi ini. Tiba-tiba masuk dan bicara, enggak gitu. Seperti ini. Orang Kristen paling enggak suka yang satu ini. Lebih senang dengan yang 400. Yang bernubuat baik-baik. Semua yang luar biasa. Tidak pernah mau mendengarkan yang satu yang berani tuding hidungmu, yang bicara langsung ke hidupnya. Enggak ada yang berani. Seorang Daud akan hancur reputasinya. Dan tidak akan pernah dikenal sebagai the man after my own heart. Buah hatiku atau orang yang dekat dengan jantungku. Selama Daud tidak pernah mau mendengarkan sahabatnya sendiri. Bernama Nathan yang tunjuk hidungnya dan dengan marah. Dia berkata, kamu orangnya, penjina. Kalau hari itu Daud memakai otoritasnya sebagai raja dan berkata, siapa dia Nathan? Walaupun dia sahabatku, bantai, dipotong, itu dipotong. Saudara. Jadi Nathan menghadap Daud itu mempertaruhkan nyawanya. Dia tinggal ngomong sama Yoab, ambil pedang, parang dia. Ngomong sembarangan. Saudara, dalam hidupmu akan ada satu orang, dari somebody, yang akan berani bicara ke hidupmu. Dan it means everything. Kadang dia Tuhan pakai orang itu. Hari itu, Yosafat ngomong, jangan begitu Ahab. Aku butuh satu orang bicara. Aku butuh pesan. Aku butuh firman yang bicara ke kita. Dan Mika penubuat, kamu pulang tidak akan hidup.
Ahab dikatai ngamuk, marah. Masukkan penjara, kasih roti, kasih air serba sedikit. Kalau nanti aku sudah pulang selamat, baru buka pintunya. Si Mika ngomong, kalau aku adalah nabi, kamu tidak akan pulang dengan selamat. Pasti kamu akan mati. Saudara, dia karena takut dengan pesan Tuhan itu, dia mencoba menyaru, memakai pakaian prajurit. Karena zaman itu orang yang kejar adalah selalu rajanya. Dia menyaru, dia istilahnya, dia kasih umpan ke Yosafat. Kamu pakai pakaian raja, kebesaranmu silakan. Ini akan jadi target poin. Tapi Ahab berkata, aku tak pakai baju biasa aja sembarangan. Seperti prajurit yang makin jumlahnya banyak, orang gak akan tahu. Ya silakan. Tapi namanya Tuhan. Bisa ada satu prajurit musuh nembak panas dengan sembarangan, ditarik. Dan melesat. Kok gak kena yang lain? Saudara ngerti? Itu sudah ditujukan kepada Ahab. Karena raja ini jahat. Dan itu kena persis di sela antara baju zirah. Gak di sini. Kalau di sini gak mati. Di antara sela di sini. Lubang bisa masuk. Kalau engkau alergi dengan orang bicara tentang kebenaran, walaupun kebenaran itu menyakitkan, walaupun kebenaran itu tidak seperti setuju apa yang kita inginkan, saudara akan menjadi orang yang paling celaka. Karena Tuhan berkata, aku sudah kirim nabiku melalui orang yang sangat sederhana dan kau mengabaikan dan kau tidak mau mendengarkan. Kamu hanya mau dengarkan orang-orang yang kaliber, yang hebat, yang luar biasa. Kau tidak pernah dengarkan suara angin sepoi-sepoi. Kau hanya mau ada guru, ada guntur, ada halilintar, itu Tuhan. Tapi begitu angin sepoi-sepoi, enggak Tuhan. Padahal Tuhan ada di tempat, di still water, di tempat angin sepoi-sepoi itu. Pelajaran buat kita hari ini tentang Ahab dan Yosafat. Izinkan orang bicara ke hidupmu. Itu akan menyelamatkan nyawamu. Izinkan perkara yang tidak enak itu masuk ke hidupmu. Orang tidak cukup rendah hati sih sebetulnya. Orang lebih suka pencitraan, kelihatan baik, dilihat orang lebih baik. No, Tuhan gak butuh itu. Kalau engkau dekat kepada, mau dekati Tuhan, datanglah seperti anak. Apa? Polos, tulus, gak pakai topeng. Gak pakai pencitraan, tulus menghadap. Papa, ini loh dipukulin sama kokoh saya. Jujur. Menghadap Tuhan kau harus seperti anak jujur. Hatimu harus terbuka. Gak ada namanya semua layer demi layer dalam hidupmu. Kau harus apa adanya. Suatu kali saya naik mobil. Dan tiba-tiba ada seorang teman cerita. Dan teman ini pernah ikut Theme Park. Saudara tahu namanya Theme Park? Theme Park itu seperti Disneyland, terus satu lagi itu namanya apa? Saya pernah ke Pak Victor pergi ke Florida ke tempatnya Magic Mountain. Tempatnya Theme Park itu seperti Dufan, tapi kelasnya dunia. Disneyland dan segala macam. Dan teman ini ikut di Theme Park itu, dan kemudian CEO-nya ini cerita sama teman ini. Kamu tahu? Kenapa Disneyland bisa menjadi besar, luar biasa? Dan sekarang diduplikasi di seluruh dunia. Bahkan orang rela bayar franchise untuk menghadirkan Disneyland di negara-negara. Ada di Hong Kong, ada di Jepang, ada di Prancis, ada di Australia. Di seluruh dunia itu semua sekarang mau namanya Disneyland. Terus kemudian CEO ini ngomong sama teman ini berkata begini. Kamu tahu asalnya dari mana? Hari itu kami semua buat sedang kumpul bersama-sama. 20 orang. Dan pemimpin berdiri. Bagaimana rancanganmu akan dibuat seperti apa Theme Park kita sebelum jadi seperti ini. Dan saya masih ingat hari itu. Bos bertanya kepada 20 orang, 19 orang, bos. Kayak bos yang ngomong, seperti ini bos. Saya setuju, saya sepakat dengan bos itu luar biasa. 19. Dan CEO ini cerita, kamu tahu, tiba-tiba ada satu orang nyeleneh. Orang Jawa ngomong enak, nyeleneh. Bisa ngomong gini? Enggak, saya enggak setuju. Maksudmu apa? Semua 19 rancangan bos saya enggak setuju. Lah kamu maksudmu apa? Harusnya seperti ini. C.
Hari itu bosian dongkol banget. Ini orang tak gaji, suruh sepakat aja susah. Suruh ngomong sehati sevisi aja susah. Sudah marah nih bosnya nih. Dia udah siap-siap berkata, dah pecat nih orang. Satu orang ini gak ada artinya. Tiba-tiba penasihat bos ngomong, bos, kenapa engkau gak dengarkan yang satu itu? Memang mungkin rancangannya terlalu liar. Terlalu oposisi dengan apa yang kita rancangkan, dengan yang semua berkata, sepakat. Ini terlalu liar. Terlalu gak masuk akal. Kenapa engkau gak dengarkan? Yang 19 kan yes man. Kenapa engkau gak dengarkan yang satu? Seperti Mika. Dia cerita, buatlah seperti ini. Sudah tahu? Hari ini Disneyland jadi seperti yang siapa? Yang satu ini. Bukan yang 19. Selalu berikan sebuah ruang. Untuk somebody. Seseorang bicara ke hidupmu. Kalau orang Jawa selalu ngomong gini. Pokoknya yang ini. Nah, susah. Apalagi dia sudah runningnya, sudah jalannya seperti ya pokoknya ya bagus ibadah tuh ya begini. No. Karena Tuhan mau ada yang lebih dari sekedar ini. Musik mau yang lebih dari sekedar ini. Youth, saya ngomong tadi malam sama anak youth. Nah ada jauh Tuhan tetapkan tuh youth lebih besar dari yang ini. Kalau anak youth amin, amin gitu semua saudara. Tapi gak enak buat kita. Karena seringkali satu suara itu adalah suara yang oposisi. Suara yang sepertinya gak sepakat, gak seirama dengan hatimu. Tapi seringkali Tuhan pakai satu suara itu untuk bicara banyak dalam hidupmu, dalam perusahaanmu, dan dalam keluargamu. Kau gak pernah tahu. Ingat ya, satu ini adalah orang seringkali yang akan menyelamatkan hidupmu. Walaupun sepertinya gak enak. Nasihat itu sampai hari ini saya dengar. Saya selalu siapkan satu ruang dalam hidup saya. Media itu uang ini. Saya selalu kasih satu ruang. Saya kemarin berangkatkan anak media hampir 8-9 anak. Pergi ke gereja di Surabaya yang lagi fenomenal. Lagi viral. Kamu pergi ke sana. Belajar lihat pakai mata. Petrus Agung kirim saya ke Swedia supaya saya lihat pakai mata. Gak hanya cuma dengar. Kamu ada di situ, kamu dengarkan, kamu rasakan, kamu rasa feelingnya kayak apa. Saudara tahu? Komentar dari gereja itu kepada gereja kita, media kita. Media itu kayak sekolah kuno. Ini kuno ini. Saya beri satu ruang. Loh, gini itu kuno. Ini regone ratusan juta loh saudara. Saya selalu tempatkan satu ruang untuk orang koreksi. Untuk orang tuh tuding ke hidung saya. Bapak ini, saya dengarin. Kadang gak enak. Tapi Tuhan tuh seringkali menyelamatkan pakai orang itu. Amin. Mika loh. Ahab ngomongnya apa? Jangan. Mika jangan. Kalau ngomong elek-elek. Sukanya malah petaka. Kalau nubuat gak pernah bagus. Kayak orang Kristen hari ini. Sukanya bagus-bagus. Saya tuh ngotot manggil sadu ke sini. Kalau sadu datang berdiri di sini. Kalau ngomong saudara. Ngomong ini. Gereja ini gak ada hadirat Tuhan. Dia akan ngomong apa adanya. Gereja ini disukai Tuhan. Dia akan ngomong apa adanya. Saya butuh nabi. Yang tidak corrupted. Istilah anak saya khotbah kemarin. Tidak terkontaminasi dengan uang, dengan perkenan manusia, dengan jabatan. Tapi betul-betul murni berani sampaikan pesan Tuhan. Tanpa takut dengan para donatur. Hidup kita, seorang Daud, dia selamat. Karena Nathan hari itu berdiri dan dia tunjuk. Kamu orangnya yang harusnya mati itu kamu.
Seorang raja dibegitukan hari itu, kalau itu raja Usia ditebas itu kepalanya itu pasti. Nabi Nathan, tapi dia tersungkur dan berkata, aku berdosa. Itu sikap itulah yang membuat Tuhan berkata, ini orang hebat nih. Di puncak kekuasaannya dia sebagai seorang raja. Daud di puncak kekuasaannya. Setelah berapa puluh tahun dia memerintah di Israel dan di Yehuda, dia pegang kendali. Tiba-tiba ada satu orang berani tunjuk ke hidupnya dan tunjuk ke muka dan hidungnya berkata, kamu yang harusnya mati. Izinkan Tuhan bicara ke hidupmu. Jangan ngomong, Tuhan aku gak pernah dengar. Sudah. Pakai apa itu loh? Pakai truk gede itu loh. Pelit. Memang pelit kamu. Orang yang pelit itu sudah tidak pernah merasa dirinya pelit. Jujur aja sama saya. Gak pernah merasa. Orang pelit itu gak pernah merasa dirinya pelit. Gak pernah. Seorang yang berzina tidak akan pernah merasa dirinya berzina. Enggak pernah. Butuh orang lain. Kau butuh orang lain bicara ke hidup. Saya pernah khotbah, yang bisa lihat blind spotmu itu saudaramu. Saudara tuh nggak bisa lihat punggungmu nggak? Saya mau tak tengok belakang punggung saya itu ada apanya sih? Saudara pernah ingat waktu zaman kecil kita kasih tulisan, kemudian kita tempelin pakai isolasi, kita tempelkan saudara ditepuk, plek, tulisan di belakangnya. Sana ini jalan ke kelas, diketawain sama satu kelas dokon, semua ketawa kenapa? Ternyata di belakangnya ada tulisan, lucu, bodoh gitu, semua jalan. Mungkin ini kenapa sih? Orang satu kelas kok tertawa, ternyata di belakangnya habis ditempel sama temannya tulisan di belakang. Saudara itu gak akan pernah bisa lihat punggungmu. Yang bisa lihat punggungmu adalah saudaramu. Saudara gak akan pernah bisa lihat kelemahanmu tuh, gak bisa. Butuh satu orang yang berani bicara. Walaupun itu oposisi, walaupun tidak enak. Tapi itu menyelamatkan saudara. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua. Lukas, Kisah Rasul 5. Saya masih punya 5 poin. Kisah Rasul 5 ayat 36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa. Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah orang bernama si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan tercerai-berai seluruh pengikutnya. Karena itu, ini Gamaliel yang ngomong. Aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, lihat kata-katanya, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, ini gawat. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Tuhan. Ini konteksnya bagaimana Pak cerita ini? Ceritanya begini. Hari itu Rasul Paulus dan Yohanes pergi ke gerbang indah. Dan tiba-tiba dia menyembuhkan orang lumpuh. Dan orang lumpuh itu berjalan bersorak-sorai, kemudian pengumuman di jalan-jalan. Dan Alkitab berkata Petrus dan Yohanes jalan menyembuhkan banyak orang yang sakit di Yerusalem. Termasuk Alkitab menulis bahwa bayang-bayang Petrus lewat ke orang-orang yang sakit, lewat bayangnya, itu pada sembuh. Dan para imam, ahli Taurat, orang Farisi sangat ketakutan dengan kejadian mujizat yang begitu luar biasa. Dan pada saat mereka sedang melihat, rakyat mulai hatinya terpikat dengan dua rasul ini, Rasul Petrus dan Yohanes. Kemudian mereka menangkap Petrus dan Yohanes, dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka berkata, kamu tidak boleh menyebarkan lagi nama Yesus. Stop, berhenti.
Karena seluruh rakyat sekarang berpihak padamu. Ini ahli Taurat orang Farisi. Saat mereka masuk di dalam penjara, ini yang luar biasa, saya baca ayat ini saya kagum sekali. Ini akan terjadi di gereja akhir zaman. Karena kisah Rasul akan terulang. Pada saat mereka masuk dalam penjara, mereka para mazhab keras Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin kumpul, mereka sedang mengumpulkan, membicarakan tentang dua rasul yang sedang membuat fenomenal tanda mujizat yang dahsyat. Mereka ngomong gini, kita apakan, kita bunuh aja mereka. Saudara tahu-tahu tiba-tiba ada seorang pengawal lari masuk ke dalam ruangan Sanhedrin. Dan mereka berkata, Tuhan, kenapa? Rasul-rasul yang Tuhan cari, yang aku disuruh mencari rasul, hilang semua. Di penjara enggak ada. Langsung nih semua para ahli Taurat orang Farisi langsung mendekati masuk ke dalam penjara. Penjara masih terkunci, pengawal masih berjaga. Dibuka pintunya, mereka berdua enggak ada. Itu terjadi loh saudara. Itu terjadi loh. Kisah Rasul. Dan kemudian salah seorang pengawal lari, Tuhan, mereka berdua sekarang sedang ada di bait Allah. Wow. Tidak dijebol penjaranya, tidak dibuka borgolnya, pengawalnya juga tetap berdiri di tempatnya, semua rapi tersusun. Dan tapi dua rasul ini sudah ada di bait Allah. Ini golongan Sanhedrin dan golongan para ahli Taurat orang Farisi yang ingin membunuh mereka berkata, ayo ambil mereka, bunuh dia. Muncullah Gamaliel. Dan Gamaliel berkata, ingat, dia ucapkan kata-kata ini, zamannya si Teudas, dia membawa 400 pengikut, dia menyebut dirinya orang istimewa, dia mempunyai orang 400 pengikut, dan akhirnya mereka dibunuh dan tercerai-berai, dan seluruh pengikutnya lenyap. Kemudian Gamaliel berkata lagi, ingat, zamannya orang bernama siapa? Yudas, orang Galilea. Dia nyeret dalam pemberontakan. Dia juga tewas dan tercerai-berai dan pengikutnya habis. Kemudian dia berkata, janganlah bertindak terhadap orang-orang Rasul Petrus dan Yohanes ini. Biarkan mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata bahwa kamu melawan Tuhan. Ini nasihat bagus. HTE mau diomongin apa? Terserah. Kalau dari Tuhan yang mencemooh, kamu sedang melawan Tuhan. Gak usah self defense. Saudara ingat Toronto Blessing? Kegerakan yang terjadi di airport Kanada. Toronto, kota Toronto. Kegerakan tahun 91, saya itu masih kalau nggak salah waktu itu masih kelas 2 SMA. Terjadi kegerakan gereja kecil, saya nggak pernah ke sana sih. Katanya gerejanya kecil cuma separuhnya kita. Drumnya nggak pakai drum begini, pakai drum elektrik. Gitarnya suaranya lebih dominan, gitar listriknya. Tiba-tiba orang dilawat Tuhan. Saya tahu cara ngelawatnya. Orang tuh begini. Ayo, saya tanya, saya khotbah di depan saudara gini. Skalor Pak Pendeta. Tiba-tiba ketawa. Holy laughter. Tiba-tiba jempalik. Enggak bangun. Keluar dari gereja, dibopong, sempoyongan gini. Tanya, kamu kenapa? Mabuk roh. Kita ngalami tahun 91, 92, Pak Victoria 91, 92, 93 kita ngalami. Gembala kita pergi ke sana pulang nyebuar. Wah, manifestasi yang paling spektakuler adalah saudara kita. Siapa? Pak Charlie. Wah, kalau kita mengingat masa lalu itu, dia tuh bisa kayak kodok. Dung, dung. Lagi ngapain? Boy, kayak kodok itu. Dung. Terus tiba-tiba dia nempel tembok. Lagi ngapain? Tembok ditempel gini. Berjam-jam. Ayo saya mau tanya. Dari Tuhan apa dari setan?
gampang kita tuh ngomong orang sesat. Dengar nasihat Gamaliel. Kalau itu dari Allah, kau tidak akan bisa melenyapkan. Jangan-jangan kamu sendiri yang akan melawan Tuhan. Hari ini orang diam dengan gereja kita. Kenapa? Setelah mereka orang tuh akhirnya ujungnya lihat buahnya. Di awal, suara sumbang itu luar biasa. Belajar dari peristiwa ini. Pada saat di Toronto itu, ada seorang ibu bernama Heidi Baker. Ibu ini adalah, ini sudah lihat, saya kepingin beliau ini suatu kali bisa dipanggil ke sini. Tapi lihatnya susah. Sudah terlalu terkenal dan dipanggil di seluruh dunia. Ibu ini adalah seorang hamba Tuhan, dipanggil Tuhan dengan suaminya namanya Baker. Ibu ini namanya Heidi. Tapi panggilannya sekarang adalah Heidi Baker. Beliau disuruh Tuhan pergi ke Afrika. Dan Tuhan berkata, nak berangkat ke Afrika, pergi ke Mozambik. Negara di Mozambik, di Afrika. Tapi kamu akan jadi berkat di Asia, kamu akan jadi berkat di Eropa. Bahkan beliau pernah tinggal punya markas besar di Bali untuk pelayanan ke Hong Kong. Masuk ke tempat gangster, slum area, tempat-tempat paling gelap di Hong Kong. Ibu ini pernah pelayanan ke sana. Tapi base camp-nya di Bali, di Indonesia. Ini pernah tinggal di Bali cukup lama. 5 tahun kalau nggak salah. Sampai akhirnya Tuhan berkata, kamu terbang pergi ke Mozambik. Negara yang ada di Afrika. Saya lupa lihat petanya. Saya nanti tak cari petanya seperti apa Mozambik. Sampai di sana kemudian Tuhan berkata, kamu kerjakan misi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Layani orang miskin, bangun panti asuhan, bangun sekolah. Bangun tempat memberi makan orang-orang miskin ini seperti yang kita kerjakan hari. Tapi dia skalanya lebih besar. Dan kemudian dia lakukan itu dan dia cerita 10 tahun aku tidak pernah melihat semua buah yang luar biasa. Tuhan suruh aku tanam gereja di Mozambik. Dalam waktu 10 tahun aku bersama dengan suamiku, aku kena sakit malaria, aku pernah ditangkap sama militan, aku pernah dipenjara, aku pernah dibuatkan gosip satu negara, semua menjelek-jelekan aku. Orang-orang saudara-saudaraku seiman menikam aku dari belakang, jadi ceritanya itu terlalu terulang. Aku tidak pernah melihat buah yang luar biasa dari pelayananku selama 10 tahun. 10 tahun Tuhan suruh bangun gereja, dan aku hanya bisa membangun 4 gereja. Makanya saudara ingat, gereja itu bukan cuma sekedar bangun gereja tok untuk diri sendiri. Kita ini harus punya hati misi ke dunia. Jangkau orang miskin. Dia pulang, dia berkata, dia dengan suaminya, kenapa ya kok cuma 4? Sampai suatu kali ibu ini kena sakit penyakit. Dia berkata, bahkan di negara itu aku kena penyakit berkali-kali dari malaria, dari penyakit pneumonia, akut, paru-paruku sudah dokter berkata tidak ada harapan lagi. Berkali-kali itu Tuhan itu menyembuhkan. Sampai suatu kali pada saat penyakitnya sudah di depan ajalnya dia, Tuhan ngomong kamu terbang pergi ke Toronto Blessing di Kanada. Makanya Tuhan tuh milih tempat itu ya. Makanya kemarin 26 Tuhan ngomong datang di tempat yang tepat di saat yang tepat. Itu penting. Tuhan ngomong sama dia pergi ke Toronto di Kanada. Terbang sana nak. Dia terbang bersama suaminya sampai di sana. Sesampainya di Toronto dia lihat orang lagi gini. Ayo be, kereta berjam-jam. Kayak pacar nempel tembok. Mabuk. Dia datang. Ini misionari loh, Ini bukan orang biasa, ini misionari 10 tahun di Mozambik. Negara Mozambik bukan negara Kristen. Keras dan termasuk negara termiskin nomor 1 di dunia. Mozambik. Pertumbuhan ekonomi terparah nomor 1 dunia, Mozambik. Sampai di Toronto, dia datang ke situ. Dan tiba-tiba roh Tuhan melanda. Dan dia jatuh. Saya tahu berapa lama? 7 hari. Sorenya diangkat sama suaminya dikasih makan. Ya bisa sih, tapi mabuk. Terus tidur lagi, 7 hari. Hari itu dia ngalami Tuhan dan penyakitnya setelah 7 hari sembuh. Penyakit yang sudah
di depan ajal untuk meninggal, dia tiba-tiba sembuh. Di hari yang ketujuh, setelah dia bangun, dia tetap makan, sore tetap makan dan segala macam, tapi dia seperti orang kepenuhan roh. Dan seperti aliran listrik, electricity itu nyentuh tubuhnya, seluruh sekujur tubuhnya. Makanya selama 7 hari dia seperti orang enggak, ya sadar tapi dia enggak, badannya lemes. Hari yang ketujuh dia bangun, tiba-tiba seorang hamba Tuhan bernama Randy Clark naik ke mimbar dan berkata, Mozambik akan dilawat Tuhan mulai hari ini. Kamu akan disertai dengan tanda dan mujizat yang luar biasa. Kamu akan bangun sekolah panti asuhan, gereja-gereja. Kamu akan mengalami lawatan terdasar dan terhebat yang belum pernah sepanjang sejarah alami. Dia berkata, amin, aku sepakat dengan kau pendeta. Dia pulang ke Mozambik. Begitu dia pulang ke Mozambik, saudara tahu dalam waktu 1 tahun, dari yang 10 tahun hanya bangun 4 gereja, dalam waktu 1 tahun dia bangun 500 gereja. Dan dia coba dengarkan kata hamba Tuhan bernama Randy Clark berkata, katanya aku akan disertai dengan tanda dan mujizat. Dia pergi ke jalan-jalan ke tempat-tempat orang miskin, doakan orang sakit. Katanya akan dimulai dengan orang buta melihat dulu, nanti semua mujizat yang lain akan mengikuti. Dia cari orang buta. Doakan orang buta 1 enggak sembuh. Doakan orang buta 2 enggak sembuh. Doakan orang buta 3 tidak sembuh. Soalnya lihat cara kerja Tuhan. Orang ke-4, orang ke-5, orang ke-6, ke-7, 8, 9, 10. Dan tidak sembuh. Apakah Tuhan bohong? Sampai yang ke-20 dia doakan orang buta. Tidak sembuh. Saudara, jangan pernah give up on your dream. Jangan pernah kau menyerah dengan mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Seringkali Tuhan tidak bisa bekerja, tidak bisa membuat mujizat janjinya dalam hidupmu. Karena kau sudah menyerah di dalam mimpimu sendiri. Kau sudah tidak ada iman lagi. Di yang ke-20 orang didoakan, tidak sembuh. Tiba-tiba hari datang 3 orang buta perempuan. Dan 3 orang buta perempuan datang ke gerejanya. Setelah 20 orang buta didoakan tidak sembuh. Karena ini adalah awal akan kesembuhan yang lain. Datanglah 3 orang buta masuk ke gerejanya dan mereka bertiga punya nama sama. Mama Aida. Dan Ibu Heidi Baker ini dipanggil sebagai Mama Aida. Untuk bangsa Mozambik. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara, 3 orang buta ini didoakan. Terbuka, terbuka, terbuka. Melek. Sejak hari itu healingnya. Hari ini dengan timnya dan seluruh dia punya sekolah para penginjil. Dia sudah bangkitkan 100 orang mati. 100 orang mati bangkit. Mau ngomong apa? Sudah tahu, tadi kan saya bilang 1 tahun dia kembali dia bangun 500 gereja. Hari ini 2023. Dia sudah bangun gereja loh, bukan jemaat, bangun gereja 10.000. Dia tanya, Ibu, gara-gara apa? Encounter. Saya tahu artinya encounter, perjumpaan pribadi. Di mana Ibu? Di Toronto. 7 hari aku disentuh Tuhan. Orang boleh ngomong sesat. Izinkan Tuhan, 26 kemarin, saya pancing kemana Ayud, siapa yang dapat pernyataan Tuhan. Ada 1 anak, pertama gak ada yang maju satu pun gak ada yang maju karena takut. 1 anak ini maju cerita, Om, ini pemain drama tokoh utama kita, kalau main drama selalu tokoh utama, ya Fer ya? Selalu tokoh utama, dan tokoh utamanya gak enak lagi, mesti yang paling nakal. Gak pernah tokoh utama yang baik. Kalau Pak Charlie itu zaman kita masih muda selalu tokohnya baik. Kalau enggak jadi Tuhan Yesus, jadi sinterklas. Kalau Pak Hengki, saya enggak mau main drama, saya takut. Ini tokoh kalau main drama selalu tokohnya jelek. Maju ke depan. Tanya, Nyo, kamu 26 kamu kemarin lihat apa? Om, aku nih lihat ada Rose of Sharon di sini. Mawar, jatuh. Terus, wow, cium, menyengat. Tanya tuh sama anak Ayud yang lain. Kemarin kamu 26 yang bau sesuatu. Itu yang angkat tangan, lebih dari 10 anak. Bau sesuatu. Tak guyon nih. Bukan bau temanmu yang gak mandi kan.
Enggak om. Ada yang bau rempah-rempah. Ada yang bau minyak narwastu. Ada yang bau pribadi Tuhan. Saya tanya, ada yang trans? Ada. Begitu tutup mata, langsung lihat surga. Lihat jembatan mas. Heidi ditanya, apa yang ubah kamu? Encounter. Begitu aku ketemu di Toronto, berubah semuanya. Makanya saya ngomong dari awal, orang kalau sudah bersentuhan dengan yang maha kuasa sekali aja, semua akan berubah. Tapi seringkali kita ini tidak bisa menghargai undangan Tuhan. Saya bersyukur sih kemarin, saya beritahu saudara, counting jemaat di counter itu 1.800. Tadi malam tanggal 26. Saya nggak tahu yang nggak terhitung. Penuh. Saya sampai ngomong sama Pak Vitor, aku mau lihat kadonya satu-satu. Saya bukan pingin ngerti kadonya isinya apa, saudara. Saya lihat ada lukisan di sini. Saya lihat banyak karangan bunga ditaruh di sini. Saya lihat ada emas yang ditaruh, dibungkus dengan rapi. Uang ditaruh dengan rapi. Ada yang, maaf saudara, kasih kaos dalam tapi putih bersih. Dan ngomongnya, saya tuh pingin baca. Persiapannya dia apa? Dia ngomong bagus sekali. Tuhan, hidupku tuh kotor. Aku pingin aku jalan dengan engkau putih bersih seperti kaos sini Tuhan. Dalamku ini seperti kaos dalamku pingin bersih lagi. Tuhan menghargai kan saudara? Ya kan? Tuhan kan gak lihat bentuknya apa. Ada yang membawa boneka wisuda. Diberi boneka wisuda. Seharusnya saat pajang di sini saudara. Diberi. Ini yang terbaik yang saya punya Pak. 26 kemarin, pada saat saudara bawa kado, saya tuh ditanya sama Tuhan, saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, engkau pingin aku bawa apa? Duit, HP, apa? Harta apa Tuhan minta? Terus Tuhan tuh ngomong sama saya, pribadi ini saya ya, saya nggak ngomong sama saya, ngomong saya ke pribadi. Yang paling berharga dari hidupmu itu apa? Hidupku Tuhan, hatiku, seluruhnya. Oke, bawa itu kepadaku. Tak bawa. Banyak anak-anak gak ngasih apa-apa. Taruh hidup, berlutut, nangis. Berdiri di sini sambil diam nangis. Ada panggilan turun dalam hidupnya. Dia diam berjam-jam. Sekali itu encounter, perjumpaan itu ngalami dalam hidupmu. Saudara, nasib hidupmu tidak pernah sama. Saya kemarin waktu saya buka kado, saya buka semua pakai gunting, tak bukain satu-satu. Saya lihat Tuhan, saya bersyukur jemaat yang merespon. Itu ditata rapi, pakai kertas kado, ada yang pakai kertas biasa. Tapi mereka betul-betul mempersiapkan. Ada yang puasa 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum. Ada yang, Pak aku mau puasa 3 hari, gak kuat. Akhirnya hari yang kedua muter semua, banyak bintang-bintang di langit depan saya. Saya minum Pak Yusuf, apa-apa minum. Keluar bintang, burung-burung terbang di atas kepala saya muter-muter. Tapi saya lihat mereka mempersiapkan. Maksudnya orang berpuasa itu orang merendahkan diri. Baca Alkitab. Itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka datang begitu luar biasa cara respon. Yang saya kagum adalah Pak Witor main cerita. Tuhan berdiri, Tuhan bahagia lihat saudara. Dengan apa yang kau datang membawa. Dan saya bersyukur. Tiba-tiba saya ngomong, kamu kenapa sih enggak ngomong dari kemana waktu saya di mimbar? Ya enggak, kok ini enggak mau buka HP-nya sih. Tak buka saudara, ada tulisan ngomong, Tuhan datang bawa talenta dibagi semua. Sesuai dengan kesanggupannya. Dibagi semua, kemudian dia mengucapkan kata-kata ini. Nah baca apa yang aku katakan setelah talenta itu. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Kau sudah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan percayakan kau dengan perkara-perkara jauh yang lebih besar. Dan ada satu kata terakhir, dia ucapkan gini kok, apa? Masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. That's it. Gak ada yang lebih bahagia daripada Tuhan berkata, kau hambaku yang setia. Anak matanya kebuka, lihat. Dan itu gak usah diada-adakan. Kalau Tuhan mau buat, dibuat. Kalau enggak ya enggak usah. Jangan manusia yang memulai.
Biarkan Tuhan yang menginisiatif dari awal. Saya berdoa saudara tangkap ini. Heidi Baker berkata, Toronto itu mengubah hidup dan nasibku. Saudara tahu, Mozambik adalah negara 3% Kristennya. Begitu dia dilawat Tuhan di Mozambik, dia bangkitkan 100 orang mati. Dia tanam 10.000 gereja di sana. Saudara tahu hari ini berapa persen? 51% Mozambik jadi Kristen. 51%. Dari negara paling miskin, terlemah ekonominya, sekarang termasuk negara tercepat ekonominya di dunia. Kok bisa Pak? Karena Tuhan hadir dan melawat. Saudara dengarkan baik-baik. HTE sedang dibawa ke tempat yang jauh lebih tinggi lagi. Amin. Ini gereja bukan social club, cuma kumpul. No. Kita sedang menjangkau. Kita sedang melahirkan generasi. Ini anak-anak kemarin saya lihat cara mereka mendoakan, ada Benny Hinn di sini, ada Rehat Bongke di sini, ada Nabi satu di sini. Saya lihat anak-anak muda itu kok Nabi Ki, kayak Pendeta Ki, kayak Benny Hinn, kayak Rehat Bongke, kumpul semua jadi satu dan di bawah asuhan Bapak Ferry semua. Saya bayangkan, saya lihat mereka, saya nggak lihat Noel sih, main gitar, begitu mendoakan, letakkan langsung tumpang, bung, balik lagi main gitar, tak pikir bocahnya lari sana, lari sini, ayo sini maju, tumpang, sini maju, dinubuati, sini maju, dinubuati. Wow, lahir loh, di tengah-tengah kita loh. Ini faceless. Enggak perlu terkenal Noel, enggak usah terkenal. Yang penting gerak. Saudara, mari sama-sama encounter dengan Tuhan. Kau tidak akan pernah sama, kau akan jadi luar biasa. Satu terakhir dari saya, saudara dengar baik-baik. Kemarin saya ngomong di Anayut. Setiap kali engkau mendekati kepada janji Tuhan akan jadi. Ini di depan mata nih, janji Tuhan akan jadi. Semakin kau dekat, semakin sakit. Makanya Tuhan itu tidak mau hanya janji. Tuhan itu maunya adanya proses. Semakin kau dekat, semakin sakit. Semakin dekat, getting harder, semakin sulit. Semakin dekat, semakin intensitas kesakitannya semakin luar biasa. Contoh Pak, Israel, begitu dia mau nyebrang di sungai Yordan, depan sudah Kanaan, tanah perjanjian. Dia harus lewati namanya sungai kematian. River of Death. Oke Pak. Yang lain. Daud. Begitu dia penggenapan setelah Daud dipanggil umur 13 diurapi jadi raja. Berarti dia menjadi raja umur 30, berarti itu 17 tahun. Selama 17 tahun jadi buronan. Ada satu titik Daud yang dia harus mengalami kematian yang paling luar biasa. Karena mendekati apa? Mendekati dia diurapi jadi raja. Kurang 3 hari dia jadi raja. Siklak dibakar Amalek. Istrinya diambil, anaknya ditawan, semua dijarah. Dia pulang perang, semua campnya hancur berantakan. Dan Daud kurang 3 hari jadi raja. Kurang 3 hari diurapi. Intensitas sakitnya lebih sakit kenapa? Tiba-tiba semua panglima perangnya dia ngambil batu semua. Dan Daud mau dilempari batu. Mau dibunuh sama saudaranya semua. Semakin dekat kepada janji, semakin sakit. Tapi sudah di depan mata. Dan Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia ambil efod, dia berdiri di hadapan Allah. Dan dia berkata, Tuhan apa yang lain? Ambil nak, take over. Dia ambil, dia take over. 3 hari kemudian dia jadi raja. Contoh ketiga Pak, Yusuf. Dia difitnah, dia dibuang di sumur, sakit. Dijual jadi budak, sakit. Jadi seorang pegawai, sakit. Difitnah sama istri Potifar, dianggap dia berzina, sakit. Dimasukkan penjara, sakit. Tapi ada yang lebih menyakitkan, apa? Tiba-tiba dia dilupakan Tuhan 2 tahun. Itu yang lupa bukan Firaun, bukan juru minum. Sengaja Tuhan melupakan dia 2 tahun. Sudah mendekati mimpi jadi nyata, janji jadi nyata. Intensitas sakitnya semakin luar biasa. Contoh lain Pak, kita kasih contoh lain lagi. Tuhan Yesus.
Dipukul, dicambuk, sakit-sakit. 39 memar, sakit. Ditusuk, sakit. Ditampar, sakit. Diludahi, sakit. Tapi ada satu peristiwa yang paling puncak sebelum destiny Tuhan Yesus tercapai. Apa? Dia teriak ke surga. Elo, 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 mas sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Untuk pertama kali bapaknya memalingkan muka. Itu paling sakit. Jadi maksudnya apa, Pak? Semakin dekat dengan janji Tuhan, semakin sakit. Analoginya apa, Pak? Ibu yang mau melahirkan. Begitu bayi ini mau keluar, sakit ya? Waduh, Pak, dikeremus aku. Kontraksi, semakin mendekat, sakitnya luar biasa. Ada satu kata yang saya lupa kemarin ngomong di Ayut. Begitu sudah mau kelahiran, anak itu mau lahir, dokter atau bidan ngomong, push, dorong. Dalam hidupmu sama. Kalau kau sudah di batas anjang kemampuanmu, padahal mujizat sudah ada, janji Tuhan sudah di depan mata. Just break your limit, push the limit. Keluar dari batasanmu, nanti lihat janji depan mata. Saya tahu kebenarannya kata Tuhan. Makanya kau suka namanya ya, semakin sakit kau mendekati dengan janji, semakin depan mata. Lihat ibu yang mau melahirkan, semakin sudah makin dekat mau kelahiran, bidan ngomong, dorong bu, push, dorong, biar keluar bayi itu. Dalam hidupmu sama. Kalau sampai sudah dorong keluar, sudah lihat janji Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Saya berdoa sudah tangkap firman hari ini. Nanti saya teruskan lagi poin yang lain. Tapi saya percaya, mari izinkan Tuhan pakai siapapun. Kalau ada satu orang, kau ngomong dah enak sih, gak apa-apa. Dengerin, mungkin itu menyelamatkan kau. Jangan pernah kita takut untuk orang itu menghardik kita. Kalau saudara mempunyai hati yang rendah hati, saudara akan dengarkan. Saudara akan diam. Saudara akan renungkan. Walaupun pertama sih marah, Pak. Oh, saya sama. Saya ini orangnya pemarah. Tuhan ada betulnya dia bicara. Memang hatiku yang gak benar. Hatiku yang dibereskan. Amin. Mari datang kepada Tuhan.